Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, bahkan pembelaan yang Tuhan nyatakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terlalu baik dan teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau ada di tengah-tengah kami. Kau sendiri yang akan berkata-kata, Engkau sendiri yang akan menyatakan isi hatimu, Engkau sendiri yang akan mengerjakan kehidupan kami. Bagian kami membuka hati kami membuka pikiran kami siap dibentuk oleh Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan, bahkan kami siap ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau mendengar Tuhan saja, urapan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Shalom. Apakah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Kuasa? Amin. Ya, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terkalahkan. Amin. Kalau Dia kasih, ada juga sih yang kasih-kasih juga. Yang mengasihi ada juga. Tapi mari coba kita lihat, kita bandingkan kasih Allah dengan kasih yang diberikan oleh pihak yang lain. Allah yang adalah Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia di surga sana. Tapi kemudian dia melihat kita manusia, kita berdosa. Dan karena Allah itu adil, maka kita seharusnya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Seharusnya neraka itu adalah bagian kita karena dosa yang telah kita buat. Sebetulnya Tuhan ciptakan neraka bukan buat kita. Tuhan ciptakan neraka itu buat malaikat yang sudah sesat. Malaikat yang memberontak. Tetapi kemudian manusia rupanya juga melok-melok berontak terhadap Tuhan. Sehingga neraka adalah juga menjadi bagian kita. Dan karena Dia mengasihi kita, sehingga Dia yang di sana itu, yang hidupnya enak itu, turun ke bumi menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia bukan menjadi manusia biasa. Sebagai manusia, dia menjadi manusia yang sangat hina. Ada di antara kita yang lahirnya di kandang? Nggak ada ya. Sangat hina. Dan saking hinanya sampai persembahannya Maria ke bait Allah itu apa? Burung merpati. Burung merpati itu adalah persembahan bagi orang yang sangat gak mampu. Dan Tuhan hadir seperti itu. Dan sebagai manusia, dia bukan saja hina, tetapi dia adalah manusia yang apa? Taat. Taat. Apa yang Bapa mengatakan dia taat. Dan saking taatnya sampai dia mati di kayu salib. Waktu dia dipakukan dia bukan sebagai Allah. Waktu dia dipakukan dia sebagai manusia. Dia tahu rasanya sakit. Ya opo rasanya darah itu keluar, dia sakitnya luar biasa. Tetapi dia melakukan itu karena dia mengasihi kita. Adakah Allah yang lain yang melakukan hal seperti itu untuk umatnya? Itu sebabnya kita harus menghargai kasih Allah. Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Kasih. Dia tidak terkalahkan karena tidak ada ilah lain. Pihak manapun yang menyatakan kasihnya sampai sebegitunya untuk kita. Dan dia bukan cuma Maha Kasih, dia adalah Allah yang Maha Kuasa.
Kita perhatikan ada begitu banyak mujizat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Allah kita. Dia luar biasa. Tapi mungkin ada yang lain mengatakan, oh dia bisa menyembuhkan. Ilahku juga bisa nyembuhin. Oh Tuhan bisa mencukupi. Ilahku juga bisa mencukupi. Oh dia bisa apa? Dia bisa bikin laut jadi darah, air jadi darah. Oh ilahku juga bisa bikin begitu. Gak ada bedanya kalau begitu dengan ilahku. Tapi mari kita melihat. Adakah yang sudah mati bangkit kembali? Mari kita perhatikan. Tokoh-tokoh yang dibilang hebat itu. Sampai sekarang kita masih bisa lihat kuburannya. Tapi Allah kita, dia tidak ada di kubur. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Itu sebabnya adakah pihak lain yang seperti Allah kita? Ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terkalahkan atau undefeated God. Dia Allah yang maha kasih dan di saat yang sama dia juga Allah yang maha kuasa. Makanya orang kalau ikut Tuhan tuh puenak orai ram. Orang kalau ikut Tuhan itu udah enak karena yang bersama dengan kita dia sangat mengasihi kita dan sangat berkuasa. Rugi gak ikut Tuhan. Rugi gak deket be Tuhan. Rugi nek gak deket sama apa? Sang sumber kasih dan kuasa itu. Ya, nah sekarang pertanyaannya, percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang seperti itu, percaya? Percaya? Oke, kalau percaya sekarang apakah kepercayaan kita itu terus? Atau turun naik, turun naik, turun naik. Kayak rate-nya dolar, turun naik, turun naik. Atau naik ke puncak gunung, turun lagi, naik lagi. Pada waktu segala sesuatunya enak, kita bisa haleluya puji Tuhan. Waktu segala sesuatunya enak, kita bisa mengatakan bahwa dia adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Pada waktu kita perlu A langsung dapat, apa langsung dapat, apa langsung dapat. Kita bisa mengatakan dia maha kasih dan maha kuasa. Tapi gimana pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman? Gimana waktu kita menghadapi persoalan yang berat? Bukan cuma satu, lebih dari satu. Bukan cuma berat tapi sangat berat. Masihkah kita memiliki iman? Dia adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah konsisten? Kalau sekarang kita bisa mengatakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Waktu kita ada di dalam lembah kekelaman yang sangat dalam. Masihkah kita bisa mengangkat tangan dan mengatakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masih bisa gak? Harus bisa. Ono sing mecucu saiki. Ono. Mergo apa? Mergo masalahe. Ono coba mengok kiri kanan. Mengok. Coba mengok. Ono sing belum beres. Atau sudah beres kabeh. Ya. Nah, yuk. Sekarang yuk mari kita lihat. Kalau kita mengatakan bahwa saya beriman. Allah yang saya sembah adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Ya betul. Saya mau mengatakan kalau memang kita menyatakan itu perlu diuji. Apakah betul kita memang seperti itu?
Karena iman yang tidak pernah menghadapi tantangan dan pencobaan itu enggak teruji. Anak-anak kita sekolah. Kita katakan dia pinter karena apa? Karena dia lulus ujian. Ada sekolah yang gak ada ujian? Sekolah semua ada ujian. Makanya lulus, naik kelas. Nah, Petrus, satu tokoh yang ada di dalam Alkitab adalah seorang yang hidupnya bersama dengan Tuhan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi pada waktu dia sudah menjadi sangat tua, dia mulai ngelihat hidupnya dulu waktu masih muda. Dia mulai ngelihat hidupnya pada waktu itu dulu pertama-tama bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu dia inget-inget zaman elek sakmono. Bio, ya opo yo, aku kok begini loh. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu sebabnya dia memberikan nasihat kepada kita yang terambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. Pesannya begini, Petrus yang sudah tua nih. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada dua hal nih. Bertumbuhlah dalam apa? Kasih karunia. Yang kedua dalam apa? Pengenalan akan siapa? Akan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita bertumbuh di dalam kasih karunia, waktu kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa tidak. Hasilnya adalah apa? Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa hidup kita kok sering kadangkala itu jadi batu sandungan dan bukan hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena iman kita enggak konsisten. Karena iman kita masih turun naik, naik ke puncak gunung, turun ke lembah. Itu sebabnya akhirnya kita kadang bisa menjadi batu sandungan dan hidup kita bukan mempermuliakan Tuhan tetapi mempermalukan Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Kita mau belajar bagaimana kehidupan Petrus zaman sakmono. Pertama kali ketemu Yesus ya. Kita tahu pertama kali Tuhan Yesus ketemu sama Petrus waktu ngapain? Waktu Petrus waktu jala ikan semalam-malaman dapat apa enggak? Enggak dapat sama sekali. Bokek dia, enggak dapat apa-apa. Oke. Nah sementara dia ada di mana? Di pinggir pantai. Lagi ngapain? Lagi bersihin jala-jalanya. Betul? Betul. Kemudian Yesus datang. Di sini Petrus nggak lagi bikin pengumuman. Halo, tolong. Saya semalam-malaman cari ikan dan gak dapat apa-apa. Petrus sementara sedang membersihkan jala-jalanya. Persis seperti orang kalau dapat ikan juga. Orang kalau dapat ikan ngeruk, ternyata jala-jalanya jadi kotor. Ada ganggang, ada plankton, ada di situ semua. Jadi dia lagi bersihin sampah-sampah ini. Karena pikirnya, entar malam aku tak balik meneh ke tengah danau untuk cari ikan. Tapi pada waktu dia nggak ngomong apa-apa, moro-moro Yesus apa? Tahu-tahu Yesus datang menghampiri Petrus. Dan waktu dia datang menghampiri Petrus, ternyata Yesus ngomong apa? Mon, namanya masih Simon kan? Ya, belum Petrus ya. Mon, ayo Mon, kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Yesus kasih instruksi, yuk kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mon, ayo bawa jala-jala kamu.
Mon, ayo Mon, tebarkan jala kamu di sini. Lihat, Yesus begitu jelas memberikan instruksi, memberikan perintah, begitu aktif kepada siapa? Kepada Simon. Bertolak ke tempat lebih dalam, bawa jala-jalamu, tebarkan jala-jala kamu. Dan rupanya pada waktu Yesus aktif memerintahkan ini, Simon nurut. Dan waktu Simon nurut, akhirnya Simon mendapatkan sejumlah besar ikan. Waktu dia mendapatkan sejumlah besar ikan, nah ini jadi PR ya. Saya tidak tulis di sini, tetapi ini ada di dalam Lukas pasal yang ke-5. Saudara bisa membaca pertama kali Simon manggil Yesus dengan sebutan guru. Guru, sepanjang malam aku cari ikan dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Guru, karena apa? Karena memang Yesus pada waktu itu dikenal sebagai guru ahli Taurat. Ini bicara soal apa? Bicara soal kerohanian. Masa orang yang kerohanian kayak gini, moro-moro datang unyu-unyu, datang kepada apa? Nelayan yang hebat di dalam bidang penelayanan, moro-moro ngomong, ayo kita bertolak ke tempat lebih dalam. Ayo bawa jala-jala kamu. Simon dalam hati bisa berpikir, Ini yang merintah siapa nih? Yang merintah Yesus. Yesus siapa? Pinternya cuma di Taurat. Bukan pinternya di ikan. Yesus siapa nih? Dia anaknya tukang kayu. Pinternya bikin mimbar, pinternya bikin kursi, meja, lemari. Bukan ngurusin ikan. Simon tahu persis. Nggak mungkin. Mosok malam aja ketemu ikan kok. Mosok siang-siang diparani ono iwak. Gak mungkin, gak mungkin. Tapi kita lihat. Akhirnya Simon dapat. Pada waktu Simon dapat, perhatikan Simon manggil Yesus lagi. Tapi bukan dengan sebutan guru. Tapi dengan sebutan Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Di sini apa? Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepada Simon. Halo Simon. Tuhan izinkan Simon gak dapat ikan. Tuhan gak bikin begitu sih. Tetapi Tuhan izinkan saat Simon gak dapat ikan. Tuhan Yesus hadir dan sedang memperkenalkan dirinya. Halo Mon, aku adalah siapa? Oh, engkau ternyata bukan guru, tapi engkau adalah Tuhan. Karena guru gak mungkin bisa bikin sesuatu yang mustahil. Guru cuma pinter. Bukan bisa bikin yang beginian, gak bisa. Yang beginian ini udah pasti Tuhan. Oke kalau begitu. Kenal ya Mon, siapa Mon? Saya Mon. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Bukan cuma itu dong kok. Ternyata engkau juga Tuhan yang maha kasih. Karena apa? Karena aku gak minta, Tuhan Yesus kasih. Sebegitu peduli. Simon perlu ikan untuk bisa dijual supaya keluarganya bisa makan. Dan Yesus memberikan ini. Di sini Simon bertumbuh di dalam apa? Di dalam kasih karunia. Tiba guru ini peduli be aku ya. Tiba guru ini dan wis talah top markotop ngerti gak semau rai dek roh lo ya. Aduh aku seperti ini dek ketok be ya. Raiku rai susah be ya. Mungkin dia bisa lihat kali muka aku kayak muka yang aduh mengharapkan berkat. Dan dia datang dan memberi. Ciamik wis. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi aku. Dan di saat sampai juga engkau tokcer Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kualitas begitu tuh bukan kualitas guru. Itu kualitas Tuhan. Oke. Yesus seperti sedang mau ngomong begini. Oke Mon. Sekarang kamu belajar apa? Aku sekarang belajar mengenal engkau. Aku sekarang belajar bertumbuh lebih lagi. Ternyata engkau bukan guru. Tapi engkau Tuhan. Tuhan yang apa?
Tuhan yang mengasihi, and Tuhan yang berkuasa. Oke, ibarat orang belajar matematika, belajarnya adalah berapa? 5 tambah 5 berapa mon? 10, pinter. 8 tambah 1 berapa mon? 9, pinter. Oke, kira-kira besok. Ya, wong Jawa ngomong besok. Ya, ke depan. Kira-kira soalnya sama apa beda? Beda. Kalau beda soalnya sama gampangnya atau lebih gampang atau lebih susah? Lebih susah. Mosok. Yang benar. Tak ulang. Kira-kira besok-besok Tuhan akan datang lagi ke kita. Yesus datang lagi dengan soal yang lebih gampang sama apa lebih susah? Lebih susah. Coba sekarang kita ambil suara. Siapa yang percaya kalau Yesus datang lagi ke kita, dia akan kasih soal yang lebih gampang. Ayo angkat tangan. Lebih gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 11. Siapa yang percaya Tuhan kasih soalnya sama? Kak Ono. Siapa yang percaya Yesus datang lagi dengan kasih soal yang lebih susah? Angkat tangan. Oh, lebih banyak dari tadi. Tapi siapa yang gak jawab? Angkat tangan. Ada juga yang gak jawab rupanya. Yuk sekarang gini, seandainya kita ini sekolah ya, kemudian ibu guru mengajarkan kita, anak-anak mari kita belajar angka matematika. 5 tambah 5 berapa anak-anak? Pinter. 3 tambah 4 berapa? 7. Ayo kita ketemu besok. Besok dikasih lagi. Saudara, 5 tambah 5 berapa? 4 tambah 3 berapa? Pinter. Ayo minggu depan kita ketemu lagi. 2 tambah 2 berapa? 1 tambah 3 berapa? Tahun depan ketemu lagi. Saudara-saudara, 2 tambah 2 berapa? Kira-kira saudara tambah pinter gak? Gak pinter ya? Mau gak kita kirim anak kita ke sekolah yang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai SD kelas 6 waktu ditanya, kamu bisanya matematika apa? 2 tambah 2, 3 tambah 2. Nggak jadi pinter, betul? Mestinya tambah lama tambah susah. Hitungannya bukan lagi cuma tambah yang satuan, tetapi 7.495.000 ditambah 3 juta, seperti begitu. Itu namanya tambah pinter, bukan cuma tambah-tambahan, kurang-kurangan, masuk ke perkalian and pembagian, masuk ke logaritma, masuk ke sinus kosinus tangen kotangen. Betul? Itu namanya tambah pinter. Betul? Kalau enggak tambah susah, awake dhewe selamane bodoh. Enggak tambah pinter. Betul? Itu sebabnya nih sekarang. Kenapa sih makin hari kita ikut Tuhan, soalnya bukan tambah gampang. Tambah hari justru tambah susah. Bener apa benul? Betul kan? Kenapa kok Tuhan kasih kita soalnya tambah susah? Tujuannya apa? Supaya kita lebih pinter. Sopo yang mau lebih pinter angkat tangan. Oh semua kalau mau lebih pintar berarti mesti siap soalnya makin hari makin susah. Saudara, misal saudara sarjana ya terus kerja di satu perusahaan. Saudara waktu kerja di satu perusahaan cuma dikasih apa? Cuma dikasih kerjaan apa? Kerjaan cuma apa? Ngitung atau ngelemin. Kira-kira saudara puas gak?
Lapo aku sekolah pinter-pinter ya. Lapo aku nggawe skripsi susah-susah. Ujung-ujungnya aku gersuruh ngelemi tok ki lho. Lapo kayak gini. Betul? Kalau kita dikasih pekerjaan yang sulit, itu berarti apa? Perusahaan itu menghargai kita. Dia melihat kalau kita ini pasti pinter, sanggup menyelesaikan itu semua. Jadi kalau Tuhan kasih kita soal lebih susah, ojo mencucu. Waktu itu ojo ngeresulo. Waktu Tuhan kasih kita soal lebih susah, itu berarti Tuhan tahu kita lebih pintar dari yang kemarin. Amin. Yuk tos kiri kanan bilang yuk. Ya, siap ya. Kalau lebih susah berarti awake dhewe wis luwih pinter saka kemarin, oke? Nah, sekarang berikut. Pertama Yesus mau menyatakan, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa lewat apa? Yesus aktif. Besok-besok murid-murid ada di dalam kapal. Waktu mereka ada di dalam kapal, mereka mengalami badai besar, angin ribut. Pada waktu mereka mengalami itu, apa yang dilakukan Yesus? Tidur. Betul sekali. Kenapa Yesus nggak bangun? Ngetes, betul, itu ujian. Pintar. Dia ngetes. Dia pengen tahu. Adakah dari 12 murid ini satu aja yang ngomong begini. Oh tenang, don't worry, be happy, betul? Tenang. Bukankah dia Maha Kasih dan Maha Kuasa? Kalau dia Maha Kasih dan Maha Kuasa gak kira awake dhewe kecemplung. Gak kira kita ini karam kapal. Gak kira awake dhewe mati. Pasti dia tolong walaupun dia tidur. Tapi gak ono. Yang keluar tadinya, oh Tuhan beres, aku percaya Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Kuasa, haleluya, puji Tuhan, lagi di atas. Waktu ada karam kapal, waktu ada badai, imannya mulai goyang, mulai nglambiar, mulai tung 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 tung. Yang keluar tadinya, sebab Tuhan baik. Sekarang yang keluar adalah apa? Channelnya ganti. Salurannya ganti. Aduh ya opo ini, mati aku. Ya opo Tuhan ini nyuruh kita pergi. Sekarang tidur, enak-enakan tidur. Berapa banyak di antara kita, waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, mulut tewis ganti channel. Yang tadinya haleluya, saiki halelupa. Yang tadinya Tuhan baik, sekarang ngomongnya, ya apa sih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Tuhan jani mengasihi aku apa ora? Tuhan berkuasa apa enggak? Ya apa Tuhan? Nyanyi, jebret ya. Di sini mereka bangunin Tuhan. Bangunin Yesus. Yesus bangun. Tidakkah engkau peduli? Pernyataan tidakkah engkau peduli itu sedang mengatakan apa? Tuhan tidak mengasihi. Tuhan gak mengasihi. Kalau dia mengasihi peduli apa enggak? Peduli. Tapi pernyataan tidakkah engkau peduli ini sedang bicara bahwa dia bukan lagi Maha Kasih. Tetapi dia adalah cuek. Allah yang masa bodoh. Yesus yang masa bodoh. Yesus cuma bangun. Dia cuma angkat tangan. Langsung teduh. Begitu teduh, Yesus cuma bicara satu hal. Di mana imanmu, hai orang yang kurang percaya. Yesus cuma minta iman. Iman yang gak turun naik. Iman yang pancet. Iman yang tetap. Ibaratnya bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, tek. Wis salah. Dia sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Yesus mau iman kita enggak berubah turun. Tapi kalau bisa makin naik. Dia kemarin memperkenalkan
maha kasihnya aku, and maha kuasanya aku. Lewat apa? Aku aktif. Tapi sekarang dia lagi mau ngomong nih. Sekalipun aku diem. Aku gak bicara apa-apa. Jangan dipikir aku gak peduli. Jangan dipikir aku gak berkuasa. Jangan dipikir aku gak tahu. Jangan dipikir aku lagi sibuk dengan yang lain. Gak. Tuhan tunggu. Adakah penyataan iman percaya yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Berapa banyak di antara kita sibuk pada waktu tampaknya akan tenang, gak ada apa-apa. Cari penyataan sana sini sampai akhirnya apa? Banyak yang keblosok mergo apa? Dapat nabi palsu. Nyari penyataan ini, nyari penyataan ini. Rasanya gak enak, nek gak ono penyataan apa-apa. Aduh saudara, waktu Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi atau tidak berkuasa. Waktu Tuhan diam, semata-mata Tuhan sedang menunggu apakah iman kita tetap kepada Dia. Bahwa Dia adalah maha kasih dan maha kuasa. Besok lagi, tambah susah tambah gampang sekarang? Susah, oke, bulet ya. Sekarang tambah susah, bulet ya. Oke, satu kali Yesus kasih makan 5.000 orang, 10.000, lebih dari 10.000. Kalau 5.000 cuma laki-laki aja. Nah kemudian setelah itu Yesus pergi. Orang-orang minta, ayo inilah khotbah lagi. Tapi Yesus tahu orang-orang gak kepengen dengar khotbahnya dia. Orang-orang cuma kepengen roti dan ikannya doang. Akhirnya Yesus bilang, enggak, oke yuk kita pergi. Terus dia bilang sama murid-murid, oke sekarang you pergi ke seberang. Nanti aku nyusul. Pergi Ose. Aku gak bareng-bareng kamu, pergi Ose. Yesus tetap di sini. Mereka disuruh pergi ke sini. Sekarang mereka di tengah jalan. Pada waktu mereka di tengah jalan, apa yang terjadi? Badai besar. Yang menjadi persoalan, Yesus tidak bersama dengan mereka. Seandainya Yesus di situ tidur, murid-murid oke. Gak apa-apa tidur ngorok. Gak masalah, aku percaya engkau Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Tapi sekarang persoalannya Yesus gak ono. Yesus masih ada di daratan, tidak bersama dengan mereka. Kira-kira waktu Yesus di daratan dia tahu gak kalau murid-murid lagi ada begitu? Karena dia Tuhan. Tahu gak Yesus kalau on the way mereka menuju ke seberang, di tengah jalan mereka mendapatkan angin ribut, tahu gak? Tahu karena dia Tuhan. Karena dia maha tahu. Yang jadi persoalan adalah apa? Tuhan Yesus mau tahu sampai di mana kepercayaan mereka. Seringkali kita percaya kalau ada situasi dan kondisi yang kita mau. Aku percaya Tuhan kalau engkau jawab. Aku percaya Tuhan kalau engkau lagi baca Alkitab, kemudian merem, buka Alkitab. Nah ini Tuhan bicara. Iya kalau pas bagus, kalau tiba-tiba terkutuklah engkau. Mau ya apa coba? Seringkali kita menjadi orang yang ngatur Tuhan, Tuhan mesti ngene. Ini sekarang Tuhan gak ada loh. Tuhan tunggu and punya tunggu. Ada gak seorang yang mengatakan, don't worry, be happy. Dia Allah yang maha kasih, dia Allah maha kuasa. Setelah nyampe. Orang dia udah ngomong, pergi ke seberang, aku nyusul. Kalau DE semua mati di danau itu, berarti Tuhan Yesus bukannya nyusul. Betul apa enggak? Lalu Tuhan aku nanti nyusul ke seberang. Kita ketemu di sono. Itu Yesus sudah ngomong. Tapi mereka apa? Imannya goyah di sini. Akhirnya apa? Yesus tahu ditungguin sampai kapan. Gak kira ono satu aja orang yang menyatakan iman percaya. Akhirnya apa? Dia datang dan berjalan di atas air. Waktu dia berjalan di atas air, Simon Petrus mulai bener nih.
Dia maha kasih. Bener nih, dia maha kuasa. Ternyata waktu kita begini, dia datang loh. Waduh, luar biasa. Dia biar gak ada, ternyata dia bisa datang. Makanya dia ngomong apa? Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air menghampiri engkau. Betul? Imannya muncul. Imannya set. Akhirnya apa? Tuhan bilang, ayo monggo. Petrus mulai keluar dan dia mulai berjalan di atas air. Pada waktu dia berjalan di atas air, sekarang fokusnya beda. Tadi dia melihat ke Yesus, konsentrasinya ke Yesus. Tapi sekarang dia konsentrasinya bukan lagi ke Yesus. Dia pikir ini tanah yang air yang dia injak berubah jadi aspal. Tiba enggak. Waktu dia mulai jalan berasa loh kok tetap air. Loh kok gini. Loh anginnya loh kok gini. Mulai bimbang. Apa meneh mungkin dari jauh dia lihat, waduh itu ono ikan yang bahaya nih, ikan yang bisa gigit aku. Loh mulai. Waktu begitu firman Tuhan kan bilang, orang yang mendua hati dapat apa-apa enggak? Enggak dapat apa-apa. Karena si Petrus sudah mendua hati. Dan karena mendua hati dia enggak dapat apa-apa, akhirnya dia tenggelam. Tapi waktu tenggelam dia muncul lagi dengan mengatakan, Yesus tolong saya. Biasanya orang tuh kalau udah bolak-balik bikin salah. Malu hati enggak kita datang ke orang itu? Malu hati? Malu. Petrus enggak malu. Dia tahu karena apa? Kasihnya Yesus tuh enggak kayak orang. Enggak. Kasihnya Yesus tuh lebih lagi. Itu sebabnya dia masih berani ngomong, Yesus tolong saya. Dan Yesus gak kayak manusia. Biarin. Rasakno kapok awakmu ya kapok wis salah. Wis bolak-balik tak kandhani ngono pancet ae kaya ngono. Wis babah saiki mau nyemplung-nyemplungo, mau tenggelem-tenggelemo, rasakno dhewe. Yesus gak begitu loh. Waktu Petrus ngomong Yesus tolong saya. Dia ambil Petrus, dia tarik Petrus. Dia bawa ke kapal. Sampai di kapal dia cuma ngomong satu. Di mana imanmu hai orang yang kurang percaya? Di mana? Yesus minta satu. Iman terus muncul sekalipun Yesus aktif, Yesus pasif, Yesus gak ada, munculkan terus itu. Karena apa? Yesus selalu hadir di hadapan kita sekalipun kita gak lihat. Besok lagi, lebih susah lagi. Tadi Yesus aktif, berubah jadi pasif, berubah jadi gak ada. Sekarang Yesus berubah apa? Situasinya, bukan Yesusnya berubah. Situasinya berubah adalah waktu apa? Yesus ditangkap. Waktu ditangkap, dibelenggu. Yesus gak ngelawan, gak ngapa-ngapain. Di sini apa? Dan Yesus kemudian ditangkap di sana. Sambil diapain? Sambil disiksa. Petrus di sini. Ada budak datang. Pak, sorry ya Pak. Bapak kayaknya bagian dari dia ya Pak ya. Saya suka lihat tuh Bapak runtang-runtung sama dia. Sekarang yang menjadi persoalan Yesus bukan saja gak ada. Tetapi Yesus tidak berdaya. Yesus gak berdaya. Sekarang kalau terhadap Yesus yang gak berdaya. Terus kita mau ngapain? Makanya Petrus enggak aku gak kenal. Cuma sampai di sini imannya Petrus. Padahal Tuhan tahu, makanya dia bilang, Petrus tar ya, sebelum ayam berkokok kamu nyangkal aku 3 kali. Oh gak mungkin. Iya kamu nyangkal aku 3 kali. Oh gak mungkin. Karena dia gak tahu situasinya. Waktu situasinya begitu, bener aja dia nyangkal 3 kali. Dan setelah itu, udah jatuh tuh. Yesus apa? Mati. Waktu Yesus mati, brek wis salah. Koyo entek imannya. Bahkan mungkin nyesel
aku kok kemarin-kemarin kok percaya buat dia. Ujung-ujungnya ternyata DE mati. Wes. Ambiar aku. Karena sekarang mereka jadi buronan, murid-murid jadi buronan. Saudara, setelah itu Yesus pergi. Ya. Terus situasi dan kondisi yang diperhadapkan kepada kita tambah hari tambah sulit. Zaman saat ini Tuhan mengatakan manusia makin jahat. Betul ya? Di dalam 2 Timotius situasi makin gak menentu. Tapi Tuhan mau satu hal kita pegang. Dia Allah yang tak terkalahkan. Dia Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Kalau anaknya yang tunggal aja dia kasih kepada kita. Mana mungkin dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu. Amin. Roma mengatakan demikian. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bahwa apa? Tanpa iman gak mungkin manusia itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu iman kita anjlok, kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita beriman berarti kita percaya bahwa Allah ada. Amin. Allah ada. Waktu kita ada dalam lembah kekelaman, Allah ada. Yesus pada waktu dia aktif, Allah ada. Waktu dia pasif, Allah ada. Waktu dia tampaknya gak ada, Allah ada. Waktu tampaknya dia gak berdaya, Allah ada. Dan yang ada ini dia yang maha kasih dan maha kuasa. Kita gak bisa menetapkan keadaan karena kita bukan Allah. Tetapi kita bisa menetapkan pilihan di dalam setiap keadaan. Pilihan apa yang kita mau buat? Pilihan seperti kehidupan Petrus yang dulu mati aku, mota mati. Pilihan untuk takut, pilihan untuk khawatir, pilihan untuk mundur dari Tuhan. Atau kita mau mengambil pilihan ibaratnya bumi gonjang ganjing. Aku tetap percaya Engkau ada dan Engkau maha kasih dan maha kuasa. Kedewasaan kita ditandai bukan oleh kita rajin atau gak rajin ke gereja. Karena itu bisa dibuat. Ya. Kedewasaan kita bukan kita baca Alkitab, gak baca Alkitab. Karena kalau memang kita mau ngejar itunya bisa aja kita baca Alkitab. Menang tuh anak-anak sekolah Alkitab karena baca Alkitab terus. Kedewasaan kita ditentukan atau ditandai oleh apa? Konsistensi iman kita dalam segala sesuatu. Next. Terus itu udah lewat. Nah ini kedewasaan kita ditandai oleh konsistensi iman kita dalam segala situasi. Walau sana sini situ susah, semua orang susah, bingung, pusing, takut, khawatir. Tetapi aku kan tetap percaya. Amin. Kalau kita tetap percaya, Dia maha kasih, Dia maha kuasa. Kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak terkalahkan. Di situ Tuhan berkenan. Dan kehidupan kita pada akhirnya tidak menjadi batu sandungan. Tapi justru hidup kita akan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, ampuni kami. Kalau kami, iman kami hanya percaya pada waktu kami melihat. Iman kami baru tumbuh pada waktu Tuhan menolong. Tapi Tuhan, tolong kami agar supaya kami bertumbuh di dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bukankah Engkau telah memberikan dirimu mati di kayu salib buat kami? Biar kami bertumbuh di dalam kasih karunia. Bahwa kasih karuniamu dahsyat Tuhan buat kami sampai Engkau mau turun ke dunia dan mati di kayu salib. Tuhan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Lewat berbagai situasi, lewat berbagai persoalan demi persoalan,
Kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Lebih bertumbuh lagi. Ternyata Engkau bukan saja Allah yang hebat. Pada waktu Engkau aktif, bukan saja Engkau Allah yang hebat dan dahsyat. Pada waktu Engkau pasif, Engkau bukan saja Allah yang hebat dan berkuasa dan mengasihi. Bukan saja pada waktu Engkau tidak ada, bahkan saat Engkau tidak berdaya ataupun pada waktu Engkau pergi. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah. Ajar kami untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedua hal ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.